Ya, karena dia berada di wilayah perbatasan ya, yang mestinya menjadi wajah suatu bangsa ya, terutama bangsa Indonesia misalnya itu kan, karena di perbatasan itu maka disebut beranda NKRI. Mestinya itu diperhatikan ya oleh pemerintah, baik itu di pendidikan, infrastruktur. Sempat viral juga, anak Tebedu sekolahnya di SD 03 Sontas. Jadi setiap harinya tuh dia sekolahnya tuh lewat perbatasan terus, karena dia orang Tebedu kan, terus sekolahnya di SD Sontas. Jadi mungkin itu salah satu contoh akses pendidikan lewat jalur perbatasan. Kalau kita lihat wilayah Sanggau, terutama di perbatasan ini, wilayah sangat luas. Tetapi jarak antara desa ke desa itu sangat jauh. Ya, dusun ke dusun jauh. Tidak seperti di kota yang jarak antara desa dengan desa A itu dekat. Dan dusun dengan dusun A itu dekat. Ini satu dusun jaraknya sekitar 2, 3, 4 kilo. Baru sampai ke dusun satu. Dari desa, misalnya dari kecamatan ke desa Surtembawang itu kurang lebih kalau nggak salah 48 atau 80 kilo gitulah. Teman saya sendiri ya, dia itu tinggalnya di pelosok. Nah, tapi dia pindah tempat tinggal, jadinya memilih tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Karena di sana itu jalannya masih jalan tanah kuning, dan kalau hujan pun jalannya jadi becek gitu. Dengan jalan yang seperti itu, tidak untuk membuat mahasiswa sini untuk berputus asa untuk kuliah. Di Gunjemak itu masih menggunakan perahu untuk akses jalan ke daerah sininya, dekat-dekat sini, perbatasannya. Bayangkan itu, wilayahnya jauh, belum lagi dari desa Surtembawang sampai ke batas di wilayah Sapit, batas Indonesia-Malaysia juga, itu juga butuh berapa kilo, itu mungkin ada 30-40 kilo juga itu. Nah itu yang membuat mungkin pembangunan ini agak terlambat karena jarak yang sangat luas itu. Kalau untuk wilayah perbatasan yang daerah sini semuanya udah bisa melalui jalan darat, namun jalannya itu ya memprihatinkan. Ada jalan nasional, tetapi sekarang lagi dalam kondisi memprihatinkan. Banyak yang putus, banyak yang longsor, kemudian nggak bisa lewat. Jadi ekonomi masyarakat juga terganggu di situ. Anak-anak di sini itu memang masih ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi, terutama karena orang tua tidak mampu membiayai, jadi dia memutuskan untuk bekerja. Fasilitas pendidikan di perbatasan lumayan mendukung, cuman agak kurang ya, apalagi ruangan kelasnya. Kemarin sempat beredar kan video-videonya, ruangan kelasnya kurang mendukung, terus fasilitas bangku kursinya kurang mendukung juga, jarang disorot oleh media karena kurang perhatiannya dari pemerintah. Membuat suara untuk pemerintahan, siapa tahu mungkin kedepannya bisa memenuhi fasilitas yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Untuk kedepannya nanti pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah atau masalah ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar perbatasan ini. Karena pendidikan itu sangat penting. Tanpa pendidikan kita tidak bisa untuk meraih masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Iya, kalau terkait dengan pendidikan itu saya kira sudah cukup adil ya, karena kalau tidak adil nggak ada kampus di wilayah perbatasan khusus ini ya. Nah karena itu dulu kalau nggak salah ini merupakan aspirasi yang khusus diinstruksikan oleh Bapak Presiden SBY. Maka kampus ini ada di sini. Jadi memang betul-betul menyediakan akses pendidikan bagi wilayah perbatasan ini, bagi masyarakat-masyarakat yang jauh di pelosok sana yang tidak bisa ke
ke kota, sehingga inilah yang menjawab tantangan itu gitu di bidang pendidikan. Kami sebagai warga perbatasan mungkin merasa bangga dengan perkembangan yang ada di PLBN, mulai dari fasilitas yang mulai lengkap, mungkin pelayanan yang lebih baik lagi, dan mungkin ada lain-lainnya. Menurut saya dengan adanya PLBN khususnya itu membantu ekonomi masyarakat di sini yang awalnya mungkin tertinggal, sekarang terbantu dengan adanya PLBN. PLBN yang sekarang ini atau pos lintas batas negara saat ini lebih baik, pengamanannya lebih maju lebih sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya, karena ya mungkin pemerintah lebih mengutamakan perbatasan itu agar terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau yang mungkin sekarang lebih ke ilegal. Di perbatasan ada dibuka pasar PLBN namanya, jadi masyarakat Entikong bisa berjualan di pasar tersebut. Dengan begitu bisa membantu perekonomian desa Entikong. Dulu ada, cuman dia tidak seberkembang sekarang. Dengan adanya PLBN yang sekarang lebih membantu masyarakat di sini. Ya, contohnya itu perekonomiannya, adanya jual beli di pasar batas, adanya ekonomi yang meningkat. Jadi mungkin itu ada sedikit membantu dan sedikit tidak membantu karena ekonomi yang berputar di situ-situ aja. Jadi dia tidak ada perkembangan yang signifikan. Pertama, peningkatan ketertarikan masyarakatnya untuk berkunjung ke pasar PLBN karena pasar PLBN kurang berkembang karena tidak ada ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke sana. Mungkin pembangunannya lebih dimaksimalkan lagi. Kalau lihat dari kios-kios yang ada, itu kan masih belum tertata dengan rapi gitu. Alangkah baiknya, apalagi ini antar lintas negara, alangkah baiknya kios-kios itu ditata dengan rapi gitu. Jadi kalau sudah ditata dengan rapi, paling tidak ketika orang mau masuk akan melihat sesuatu yang bersih atau rapi dan sebagainya. Karena dengan salah satu mengadakan event tersebut, mungkin bisa membantu masyarakat di sini untuk berjualan, mengundang negara tetangga untuk hadir ke acara tersebut. Salah satunya waktu itu ada 17 Agustus, STKIP juga menampilkan seni tari di situ. Dengan adanya perbatasan, mungkin infrastrukturnya lebih dibaguskan karena itu jalan antar negara. Itu salah satu kebanggaan menurut saya karena ada beberapa daerah di desa Entikong juga itu mungkin jalannya kurang bagus karena bukan berada di wilayah perbatasan atau jalan antar negara. Kalau kesannya memang bagus, kejadian uniknya mungkin waktu itu ada TKI yang baru pertama kali masuk ke sana, jadi mereka tidak tahu apa-apa dan diberitahunya itu sama orang-orang di perbatasan kayak marah-marah gitu karena mereka terlalu mungkin baru mulai untuk mencoba pergi ke negara tetangga, jadi mereka tidak tahu apa-apa. Jadi orang-orang di situ tuh ngasih taunya dengan secara tidak baik. Mungkin dikasih tahu atau dikasih pemahaman dengan lebih baik karena mereka baru pertama kali ke perbatasan, mungkin belum mengerti tentang sistematika yang ada di perbatasan. Jadi ya menggunakan bahasa yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat dari pembangunan yang sekarang ya, itu memang mungkin cukup membanggakan. Tetapi yang menjadi persoalan itu bagi masyarakat yang saya dengar itu ya, yaitu aktivitas ekonomi yang di perbatasan ini yang dibatasi sehingga ekonomi masyarakat itu tidak berjalan ya. Sejak dibangunannya itu wilayah perbatasan itu cukup maju pesat, namun itu lagi ya di wilayah ekonomi masyarakat itu banyak mengeluh dan sekarang
ternyata kegiatan ekonomi di perbatasan itu sepi dan masyarakat banyak yang larinya ke Malaysia untuk mencari pekerjaan gitu. Iya, kalau event-event terkait dengan event-event yang baik itu di bidang pendidikan di sini dan kemudian ekonomi itu kayaknya kurang. Ya, faktor utamanya itu adalah yang membuat sepi itu karena ada regulasi yang membatasi kegiatan terutama ekspor impor barang mentah misalnya dari dalam ke sana. Sementara impornya itu dibatasi juga. Itu hanya barang-barang tertentu yang dengan jumlah sekian. Jumlah tertentu tidak boleh melebihi. Nah itu yang sekarang saya dengar lagi mau dibicarakan antara Apindo di perbatasan dengan gubernur yang kemudian dengan harapan mau disampaikan ke Bapak Presiden nanti itu. Caranya dengan harapan masyarakat, PLBN itu dibuka dengan kemudahan kegiatan ekspor impor. Keluar masuknya barang. Nah sekarang kan dibatasi semenjak dibangunnya pintu baru ini dari yang dulu itu. Kalau waktu saya pertemuan dengan Ketua Komisi 1 DPR Provinsi, itu mereka yang di Bea Cukai menyatakan bahwa dulunya itu ada ekspor impor, tapi nggak jelas, nggak ada dokumen. Tapi bisa. Nah sekarang itu tidak dibolehkan, harus ada dokumen. Tetapi hanya sebatas mengekspor, mengimpornya nggak bisa. Sehingga perbatasan ini menjadi kayak lumpuh, ekonomi masyarakat itu kayak lumpuh. Semenjak dibangunnya pintu yang baru ini. Kalau yang sekarang belum secara maksimal ya, belum secara maksimal karena yang kita perhatikan juga masyarakat juga mungkin juga belum tahu, itu ya belum tahu dari dampak dari adanya PLBN. Yang diharapkan pemerintah, yang diharapkan orang yang berkepentingan di situ pasti PLBN itu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di masyarakat khususnya di daerah Entikong gitu. Jadi saran dari saya memberikan sosialisasi yang lebih mendalam ya, yang lebih luas terhadap dampak PLBN untuk masyarakat di daerah Entikong dan perbatasan. Saya sebagai warga Indonesia pasti di bagian, apalagi di bagian perbatasan, sangat bangga menjadi warga Indonesia. Tentunya bangga sebagai warga Indonesia yang tinggalnya di perbatasan seperti di Entikong ini, lebih nyaman aja gitu. Jalur ilegal ya untuk yang penyelundupan seperti narkoba itu tentu sebenarnya kalau di area perbatasan sini untuk yang pihak-pihak terutama kayak kepolisian itu tentu untuk penjagaannya udah ekstrak ya, udah benar-benar bagus lah, intern gitu tuh. Palingan itu lebih dari jalur akses yang dibuat sendiri dari kampung ke kampung, khususnya dari Malaysia ke Indonesia itu kan banyak jalur-jalur yang jalur tikus lah seperti itu. Nah seperti dari situlah akses masuknya penyelundupan barang-barang seperti narkoba itu tadi. Itu kalau menurut saya. Kegiatan tersebut sudah ada pengamanan dari pihak berwajib untuk razia segala macam, sudah intens daerah di perbatasan ini. Jadi untuk daerah kampung-kampung yang mungkin yang masih belum terjamah oleh pemerintah juga, dari situ harus ada dari pemerintah dan aparat keamanan untuk penjagaan dari daerah tersebut. Kalau Penyelundupan narkoba sering saya dengar, karena memang tertangkap di di perbatasan. Yang di perbatasan juga ya langsung mengatasinya. Pernah saya dengar pun masih rentan juga dari daerah perbatasan untuk kegiatan-kegiatan ilegal tersebut. Karena masih banyak daerah yang masih belum terlihat dari aparat keamanan itu. Sebenarnya mungkin masih ada beberapa oknum lah.
kenapa masih bisa barang yang terbilang legal itu bisa masuk ya kan, seperti bukan cuma dari seperti narkoba dan yang lainnya gitu. Itu memang dari mungkin menurut saya itu lebih penjagaannya itu ada beberapa oknum yang memang dalam bentuk penjagaannya itu masih apa ya? Masih kurang. Ya, masih nggak apa namanya? Terlalu menyeleweng lah, terbilang seperti itulah ya. Jadi menurut saya itu lebih ke oknumnya aja. Makanya masih bisa ditembus dalam penjagaan yang di PLBN. Nah, mungkin solusi terbaiknya menurut saya itu untuk mengurangi TKI itu tadi, mau nggak mau ya terutama lapangan pekerjaan sih. Karena memang untuk Indonesia sendiri, apalagi khususnya di perbatasan Intikong ini kan kebanyakan orang-orang di sini tuh ya bertani ya, bertani kemudian sahang lah kalau daerah sini kan bersahang. Lebih untuk di perbatasannya lebih banyakin lagi lah apa namanya lowongan pekerjaannya, sehingga mengurangi kan ke ekonomi dari kampung-kampung tadi itu yang mereka rela pergi ke kampung sebelah demi mendapat gaji kan pekerjaan. Itu sih menurut saya, jadi kayak lebih ke lowongan pekerjaannya aja. Tentang itu pastinya harus dapat perhatian dari pemerintah untuk adanya lowongan pekerjaan di sini. Terus di sini juga kebanyakan emang masih ada banyak yang bertani, khususnya di sini banyak yang berladang tadi untuk berladang padi segala macam, karet. Di sini juga karet juga sudah kurang karena adanya sawit, perkebunan sawit itu sih. Saya sebagai mahasiswa dalam upaya untuk menekan hal-hal tersebut, yaitu mungkin bisa melakukan penyuluhan, mungkin workshop, seminar bagi warga-warga sekitar perbatasan untuk mengurangi atau meminimalisasi hal tersebut terjadi, yaitu ilegalisasi dari berbagai bidang. Jangan sampai sih untuk dari pihak keamanan, apalagi ke siapa lagi dari masyarakat ataupun kami sebagai mahasiswa untuk percaya untuk keamanan negara kita gitu, apalagi khususnya kegiatan penyeludupan segala macam gitu. Harus memang balik lagi ditegaskan sih memang, karena memang berawal dari satu orang, akhirnya nanti ada lagi oknum-oknum lainnya gitu. Jadi kan dengan ketegasan dari pemerintah ya kan, mungkin dari atasannya mereka menegaskan benar-benar tegas, tidak diperbolehkan dan bahkan langsung dicopotkan, itu mungkin akan mengurangi. Seperti itu tanggapan dari saya. Kami sebagai mahasiswa di sini dan warga di sini untuk melihat kegiatan tersebut, kalau bisa kami menegur. Sebagai mahasiswa lah, kalau di kampus ya kan, kalau udah keluar kan berarti masyarakat. Jadi tentu kayak nggak setuju lah dengan adanya kinerja kita yang ibarat kata pergi ke negara tetangga kemudian tanpa dokumen gitu kan, gelap lah. Ya tentu ya nggak setuju lah ada hal seperti itu. Maka seharusnya ya saran aja sih, semoga lah untuk yang di daerah perbatasan ini, lebih khususnya kayak untuk mereka polisi, tentara ya, itu lebih mengutamakan dan memang harus lebih tegas lagi Pak untuk tentang TKI ini, baik dalam yang ibaratnya itu ada yang prosedur kah atau yang non prosedural. Ini kalau kita lihat dari hukum, memang kegiatan itu ilegal kalau seandainya kita mengambil atau mengeluarkan barang tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau seandainya kesejahteraan masyarakat tercukupi, pemerintah memperhatikan daerah perbatasan dengan memberikan mungkin opsi-opsi solusi supaya perekonomian masyarakat sejahtera atau terpenuhi. Saya rasa aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum, saya rasa masyarakat tidak akan melakukannya. Dengan catatan ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau daerah.
Mungkin begitu. Kalau seandainya ada oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi, saya rasa kita harus tegas. Karena ini kan barang yang melanggar hukum. Gitu. Melanggar hukum di negara kita. Terus selanjutnya juga tadi terkait dengan generasi kita ke depannya, jangan sampai generasi kedepannya kita itu mengadopsi atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pandangan saya mengenai perdagangan atau perdagangan perempuan saat ini yang mungkin mulai terjadi, mungkin beberapa atau ada beberapa pemuda atau generasi saat ini mungkin agak kurang memberi ke arah tersebut. Jadi mungkin pengaruhnya karena ya mereka tidak merasakan hal itu terjadi pada mereka, karena jadi sebab itu mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Mungkin hal yang mungkin sederhana bisa dilakukan oleh generasi saat ini untuk mendorong pengurangan atau meminimalisasi terjadinya perdagangan perempuan tadi atau aniaya di negara lain. Mungkin karena generasi saat ini lebih melek iptek, jadi mungkin generasi saat ini bisa melalui media sosial ataupun melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Pos lintas batas negara ini juga bisa menjadi objek wisata atau potensi wisata, ekonomi wisata gitu, mulai dari kafe-kafe, mungkin perdagangan yang ada di perbatasan, mungkin ada area wisata yang ada di sekitar perbatasan negara ini. Ada beberapa hal yang mungkin belum bisa disentuh atau mungkin pemerintah belum bisa mengelola secara maksimal. Jadi mungkin jika lebih dimaksimalkan lagi dapat menjadi tumpuan atau mulai pembangkitan ekonomi melalui objek-objek wisata tersebut. Menurut pandangan saya, yang mungkin saat ini sering terjadi yaitu perpindahan kewarganegaraan. Mungkin ya yang terkenal itu hashtag yang kabur aja dulu. Itu menurut saya mereka lebih memilih negara lain sebagai tempat mereka bekerja, karena di negara ini terkhususnya daerah-daerah terpencil, mereka lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin yang lebih mungkin berpendidikan rendah gitu, mereka susah atau sulit untuk menemukan pekerjaan. Jadi mungkin di negara lain mereka lebih mementingkan skill daripada pendidikan. Mungkin pendapatannya lebih besar dan juga mereka merasa di negara lain itu lebih tertib. Pertama, mungkin mereka ingin menikmati infrastruktur yang lebih baik dengan pindah negara. Kedua, mungkin mereka tidak merasa bangga dengan negaranya sendiri. Ketiga, mungkin di sana pekerjaannya dapat mendapatkan gaji lebih bagus daripada di negaranya sendiri. Alasan itu mungkin membuat mereka untuk pindah ke negara tetangga. Seharusnya negara membangkitkan perekonomian yang di daerah perbatasan dengan lebih lagi, karena banyak orang-orang di perbatasan sekarang itu merasa ingin bekerja di tetangga saja karena gajinya lebih besar. Pandangan saya sendiri, mereka lebih memilih kewarganegaraan Malaysia karena kehidupan di sana itu lebih menjamin dibandingkan dengan di Indonesia ini. Kalau saya sendiri, saya tetap memilih di wilayah perbatasan ini. Walaupun di sini bisa dibilang penghasilan di daerah sendiri sama di daerah lain itu berbeda, tetapi saya tetap memilih di sini.
memang banyak yang terjadi, memang sudah terjadi lah, memang banyak dari warga Indonesia itu yang pindah kewargaan menjadi warga Malaysia. Kenapa itu tadi? Pertama dari segi ekonomi, karena di sana itu katanya itu hanya informasi saja yang kadang kita dengar kasat mata. Karena memang terbilang orang Indonesia itu pergi ke Malaysia itu tujuannya untuk kerja, karena di sana katanya itu untuk penghasilannya itu lebih mudah dan sesuai. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri itu untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak mudah. Sekalipun kita sudah ada ijazah, kadang kita belum tentu keterima. Karena di negara kita ini lebih mementingkan keluarga daripada orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan itu. Itu menurut saya. Jadi itulah alasannya kenapa banyak dari warga di sini itu yang pindah, apalagi orang-orang kampung. Faktor yang benar-benar mungkin terjadi itu salah satunya karena rupiah kita juga yang menurun. Yang saya dengar beberapa waktu ini sudah tembus sampai 3.800 untuk ringgit sekarang, untuk 1 ringgit sekarang. Jadi faktor utamanya itu sih, mata uangnya lebih di sini lebih rendah, di Indonesia lebih rendah, terus di Malaysia itu lebih tinggi gitu. Itu sih faktor utamanya. Pastinya saya juga sebagai warga Indonesia yang pastinya tetap bertahan, tetap jadi warga Indonesia selamanya. Kalau dari saya sendiri ya tentu saya akan tetap menjadi warga Indonesia. Sekalipun mungkin kalau saya di posisi mereka yang benar-benar membutuhkan dari segi ekonomi, mungkin itu akan saya tetap harus bertahan. Karena memang saya cinta dengan Indonesia, tempat saya lahir. Kalau saya lebih memilih untuk tinggal di daerah sendiri karena kita lahir di negara kita, kita juga harus hidup di negara kita. Jadi mungkin boleh sesekali berjalan, cuman kita harus balik lagi ke negara kita. Kalau saya akan tetap berdiri tegak di negara Indonesia ini. Biarpun bagaimanapun ini tetap negara kelahiran saya. Alasannya karena saya cinta tanah air. Menurut pandangan saya lebih memilih negara sendiri karena lebih sesulit-sulitnya di negara sendiri, tapi lebih nyaman di negara sendiri karena ya budaya dan yang lainnya itu sudah terkandung dalam diri saya sendiri.